Ini adalah game pertama Satria Duta di Olimpiade Catur 2024. Lawannya adalah pecatur Grenada Reniel Gilbert yang tidak memiliki low rating. Putih memulai dengan kuda F3 pembukaan reti. Satria Duta Cahaya membalas dengan kuda F6, G3 persiapan fianchetto, G6 juga bersiap fianchetto. Setelah itu Putih mendorong B3. Dengan demikian Putih mempersiapkan dua gajah fianchetto. Satria Duta kemudian mengimbangkan gajah ke petak G7, gajah B2. Setelah itu Satria Duta langsung rokade untuk mengamankan raja. Di posisi ini Reniel Gilbert menciptakan gajah fianchettonya yang kedua dan Satria Duta mulai mendorong pion dengan C5. Ini dibalas dengan C4 menghadang laju pion. Kemudian kuda C6 dikembangkan. Reniel Gilbert kemudian mengadu kuda dan dibalas dengan menteri C7, sebuah ancaman balik pada kuda putih. Oleh karena itu kuda ditukar dan pion makan kuda. Kemudian kuda C3 berkembang, lalu E5. Di posisi ini Reniel Gilbert kemudian rokade untuk mengamankan rajanya dan dibalas dengan D6, memperkuat pion dan juga membuat gajah petak terang siap untuk berkembang. Gilbert mendorong D3, gajah D7, menteri D2, lalu benteng A ke petak E8. Benteng mulai diaktifkan untuk menyerang. Reniel Gilbert mengaktifkan benteng A ke petak D1, kemudian kuda H5. Di dalam permainan fianchetto, langkah kuda H5 adalah langkah yang sangat penting karena hitam perlu untuk mendorong pion ke petak F5. Ini dibalas dengan E3 dan F5, sebuah langkah yang sangat penting yang harus dimainkan ketika Anda bermain fianchetto. Reniel Gilbert mengantisipasi hal ini dengan menarik mundur kuda ke petak E2. Setelah itu menteri mundur ke petak D8. Satria Duta mulai mengerahkan serangan pada sayap raja. Di posisi ini Putih mendorong F4 untuk menghadang laju pion dan menteri ke petak E7, mengancam makan pion dan mungkin saja menangkan pion ataupun kuda di kemudian hari. Oleh karena itu benteng F ke petak E1, pion makan pion membuka lajur E, pion makan pion. Sebuah shadowing dari benteng putih pada menteri sangat berbahaya. Oleh karena itu gajah ditukar, menteri makan gajah dan menteri E3 skak. Di posisi ini langkah terbaik bagi Putih menurut analisa engine adalah raja pindah ke F1. Akan tetapi di game ini Putih membuat kesalahan dan dia membawa raja ke petak H1. Langkah ini adalah sebuah kesalahan dan evolution bar menunjukkan Putih begitu unggul. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah membawa menteri ke petak F2. Tujuan selanjutnya adalah menyusun benteng di petak E3 dan benteng di petak E8. Ini akan memberikan tekanan pada kuda dan juga benteng yang ada pada petak E1. Sebagai contoh, setelah menteri masuk ke petak F2, maka kuda terpining. Jika kuda lari, menteri akan jatuh dan bisa jadi benteng di petak E1 pun akan ikut dihantam. Apabila menteri mencoba untuk menjaga benteng dan kuda, maka benteng E7 akan disusun. Tentu saja jika kuda lari, maka menteri makan menteri. Setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng skak. Gajah menutup tetapi benteng makan gajah skak. Dan setelah raja lari, benteng kembali ke petak E1. Hitam akan unggul 2 perwira. Kalaupun di posisi ini Putih mencoba mendorong D4, maka benteng akan disusun yang membuat kuda berada dalam masalah besar. Setelah gajah mundur ke petak F1, ini akan dibalas dengan kuda F6. Kuda akan masuk ke petak G4 dan jika H3 dimainkan untuk mencegah kuda, maka kuda akan kembali ke petak H5. Apabila Putih ceroboh dengan memilih pion makan pion misalnya,
maka benteng makan kuda menghilangkan penjagaan kuda pada pion G. Setelah benteng makan benteng untuk menyerang menteri, kuda makan pion, skakmat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Satria Duta ternyata melewatkan kesempatan itu. Dia memilih menarik mundur kuda ke petak F6 terlebih dahulu. Analisa engine menyatakan posisi ini menjadi cukup seimbang bagi kedua pemain. Akan tetapi, Reniel Gilbert yang khawatir petak G4 ditempati kuda justru membuat kesalahan karena mendorong H3. Ini langsung dibalas dengan menteri F2, sebuah tekanan kepada kuda. Kemudian menteri D2 dan kuda masuk ke petak H5. Ancaman yang sangat berbahaya di depan mata. Reniel Gilbert membawa raja ke petak H2 untuk menjaga pion. Setelah itu benteng E3 menambah tekanan pada pion G. Posisi ini adalah posisi yang sangat menyiksa untuk putih karena dia akan ditelan secara perlahan-lahan. Kalaupun putih memainkan langkah terbaik dengan D4, maka benteng akan disusun menyerang kuda. Benteng menyerang menteri, menteri makan kuda. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Setelah pion makan pion, benteng makan pion A2. Benteng makan pion untuk menyerang gajah, tetapi benteng mengancam skakmat dalam 2 langkah. Setelah benteng menjaga gajah, gajah mundur ke petak E8 dan putih kalah 1 perwira. Rasa frustasi membuat Reniel Gilbert memainkan langkah yang tidak logis. Dia mulai untuk mengorbankan menteri. Setelah itu, menteri makan menteri. Putih mendorong D4 dan pion makan pion. Setelah itu, benteng makan pion. Ancaman selanjutnya pada pion D. Akan tetapi, kuda makan pion G3. Tentu saja kuda makan kuda, maka salah satu benteng pasti akan jatuh. Pada posisi ini, Reniel Gilbert betul-betul telah tertekan. Dia kemudian memainkan langkah yang sangat menunjukkan keputusasaannya. Kuda makan kuda. Satria Duta mengambil benteng D4. Dan setelah itu, Reniel Gilbert langsung menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah kualitas yang terlalu begitu banyak. Di game ini, akurasi Satria Duta Cahaya mencapai 91,7%. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam Games Unasumus.